silakan Bapak untuk menempati kursinya. Kita berikan semangat dan tepuk tangan dulu untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur. Halmahera Timur pada sore hari ini terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh pasangan calon dan pertanian Kabupaten Halmahera Timur seperti kelapa, cengkeh, dan pala memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Namun, masih tersegel, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka pertanyaannya. Tema selanjutnya adalah lingkungan hidup. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam 5 yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Timur yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah atas izin Allah sore hari ini kita bisa hadir mengikuti debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur di tempat ini. Hadirin yang berbahagia, pasangan nomor 2 Ubaid Anjas sebagai paket lanjutan kami dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka kami mengusung visi yakni Halmahera Timur berbenah menuju transformasi kemajuan. Berbenah yang kami maksudkan adalah upaya untuk melanjutkan kerja-kerja yang telah kami mulai pada periode pertama. Berbenah itu sendiri mengandung 3 akronim, yaitu berani, bersih, dan amanah. Saat berbicara. Ya, baik. Jadi soal pengelolaan lingkungan, Halmahera Timur ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya di bidang pertambangan dan penggalian. Dan oleh karena itu banyak investor yang telah berinvestasi di Halmahera Timur, khususnya di bidang pertambangan dan penggalian. Namun begitu, pertambangan dan penggalian di satu sisi ada soal pendapatan ekonomi, tapi di sisi lain bisa membawa dampak-dampak buruk. Antara lain tadi, soal banjir, soal pencemaran lingkungan, dan seterusnya. Saya kira solusinya satu. Yang pertama, soal penegakan hukum. Tidak bisa kita dekati dari aspek teknis apapun. Kalau dekati dari aspek teknis, pada akhirnya akan berulang-ulang. Nah, oleh karena itu pendekatan pertama, yaitu tadi pendekatan aspek hukum, sehingga yang pertama dari pemegang pengelola investasi itu sendiri menjadi ada warning untuk melakukan kegiatan pengembangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai lebih dari itu tidak ada tindakan lebih lanjut, ya tentu pada akhirnya tindakan terakhir, tindakan aspek hukum. Yang kedua, selain dari aspek hukum, soal kewenangan pemerintah daerah yang memang sangat terbatas. Oleh karena itu, namun begitu, pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah ini, maka aspek monitoring, evaluasi terhadap lingkungan itu harus selalu dilakukan. Yang ketiga, solusi yang berikut adalah bagaimana antara pemerintah daerah dengan pemegang investasi ini itu harus ada kegiatan-kegiatan dalam penanganan ketika sudah terjadi pasca banjir terulang. Demikian juga biasanya kegiatan pembukaan lahan ini pada akhirnya terjadi pendangkalan sungai, sedimentasi, merusak hutan-hutan mangrove. Oleh karena itu perlu ada penanganan lanjut. Kalau itu tidak dilakukan penanganan, tentu pada akhirnya adalah satu, menurunkan derajat kualitas air. Yang kedua, biota dan satwa-satwa di laut juga pasti akan bermasalah. Oleh karena itu, kita harus melakukan kerjasama antar pemangku kepentingan ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan dampak buruk bagi masyarakat insya Allah pasti akan. Itu sekali lagi, mudah-mudahan dengan akses permodalan seperti ini, petani, pekerja, pekebun ini insya Allah ada harapan untuk masa depannya. Karena selama ini harapannya tidak kalah penting juga dengan agak sedikit kurang dari petani sawah dan seterusnya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Kemudian daya beli dan sosial masyarakat.
Karena itu kalau kita lihat beberapa indikator makro, misalnya PRB, memang di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu cuma 1,18%. Tapi di tahun 2023 inovatif dan transformatif. Lalu yang keempat, bagaimana penguatan tatanan sosial, budaya, kearifan lokal, dan lingkungan yang berkelanjutan. Misi. Nah, dari 7 misi itu ada program-program yang merupakan program unggulan kami. Karena pada dasarnya program itu merupakan aspirasi dan juga harapan daripada masyarakat. Nah, 7 program ini sudah pastinya adalah program yang untuk meningkatkan produksi daripada pertanian, perikanan, dan juga perkebunan. Lalu, pastinya kita akan tingkatkan harmonisasi antara umat beragama, fasilitas ibadahnya, lalu secara adat dan juga budaya. Lalu ada program-program seperti program Halmahera Timur Sehat, yang dimana akan kita tingkatkan mutu kesehatan daripada masyarakat Halmahera Timur yang merata. Lalu ada namanya Haltim Super, yaitu Halmahera Timur Siswa Unggul dan Berprestasi, yang kita berfokus untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Kabupaten Halmahera Timur, mulai dari siswanya, gurunya, sampai dengan fasilitasnya. Di daerah ini tidak kita ajak untuk berkolaborasi untuk meningkatkan angkatan seratan kerja. Kurang lebih ada sekitar 8 program yang akan kita dorong untuk memajukan, mensejahterakan, memberikan rasa aman, dan juga meningkatkan daya saing daripada Kabupaten Halmahera Timur. Pendekatan hukum. Setelah pendekatan hukum akan kita buat satgas untuk monitoring dan juga evaluasi dari kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi mereka. Lalu setelah kita memonitoring mereka, pastinya akan kita sampaikan kepada mereka untuk melakukan program berkolaborasi antara Pemda dan juga mereka untuk terus melestarikan lingkungan yang berada di sekitar kawasan eksplorasi mereka. Karena jika eksplorasi dan eksploitasi terus dilakukan secara brutal, ini akan berdampak kepada lingkungan kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekarang sudah dapat kita lihat di GRP kita, Gross Rational Product kita, yang dimana sudah didominasi oleh pertambangan. Nah, pertambangan ini jika kita biarkan dalam waktu 5 tahun ke depan, ataupun tidak usah 5 tahun, 2 tahun ke depan, dan dibiarkan begitu saja, pastinya sungai-sungai kita, sawah-sawah kita, air kita, laut kita, semua akan tercemar. Percuma kita bicara soal gizi jika